Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang kurikulum sekolah, yaitu tentang kurikulum merdeka. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yang secara lebih khusus kita akan bicarakan langkah keempat, yaitu mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa sejak diluncurkannya penggunaan kurikulum merdeka pada beberapa sekolah dan madrasah di negara kita ini, sudah dipahami bahwa beberapa hal yang baru pada kurikulum merdeka atau yang juga merupakan ciri khas dari kurikulum merdeka, minimal antara lain ada dua hal. Pertama, yaitu tentang adanya prinsip pembelajaran intrakurikuler yang beragam atau pembelajaran intrakurikuler yang berdiferensiasi. Yang kedua yang juga merupakan ciri khas dari kurikulum merdeka adalah adanya kegiatan ko-kurikuler yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, melalui pembelajaran intrakurikuler, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Nah, sekedar untuk mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu pencinta pendidikan bahwa yang dimaksud dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan ko-kurikuler lintas mata pelajaran yang dilaksanakan dengan project based learning yang membahas tema yang disediakan yang bertujuan untuk memperkuat. Jadi saya ulang, bertujuan untuk memperkuat penumbuhan profil pelajar Pancasila peserta didik. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, di dalam buku panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek tahun 2022, terdapat 6 langkah dalam pelaksanaan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 6 langkah itu adalah: pertama, memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah kedua, menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Langkah ketiga, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah ke-1, kedua, dan ketiga itu sudah tersedia videonya. Silakan dicari pada IJ Nauman Channel. Dan langkah keempat adalah mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi setelah dipahami, kemudian disiapkan ekosistemnya, lalu didesain, dan langkah keempat adalah dikelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Langkah kelimanya adalah setelah dikelola baru dilakukan asesmen dan dilaporkan hasil penguatan profil pelajar Pancasila itu. Dan langkah keenam adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, berbicara tentang mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pada intinya kita adalah memikirkan, melaksanakan bagaimana agar proyek profil pelajar Pancasila itu berjalan lancar. Apa saja yang perlu dikuatkan atau yang perlu ditingkatkan oleh tim fasilitator untuk memastikan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berjalan dengan baik sesuai dengan yang didesain dan berhasil mencapai tujuan dengan efektif. Minimal ada 4 tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Pertama adalah mengawali kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang langkah berikutnya adalah mengoptimalkan pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menutup rangkaian kegiatan proyek tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan keterlibatan mitra proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, marilah sekarang kita bicarakan langkah pertama, yaitu mengawali kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengawali kegiatan ini minimal ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama adalah bagaimana agar peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar sejak awal proyek profil digulirkan. Jadi mengawali kegiatan ini tujuannya adalah untuk menciptakan, mengikutsertakan peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar sejak awal proyek ini digulirkan. Tujuan keduanya nanti adalah mengidentifikasi dan menanggulangi kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan proyek. Nah, berbicara tentang mengawali kegiatan ini, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh oleh fasilitator. Karena sebagai fasilitator pembelajaran, pendidik dapat memulai pelaksanaan proyek ini dengan mengajak peserta didik melihat situasi nyata. Jadi karena kegiatan profil ini berbasis pada situasi nyata di lingkungan satuan pendidikan atau di lingkungan siswa, maka fasilitator dapat mengajak peserta didik untuk melihat situasi nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menghadirkan situasi nyata di kelas. Mengawali kegiatan proyek profil dengan realitas faktual, jadi membawa siswa kepada realitas faktual dalam kehidupan keseharian dapat memancing perhatian dan keterlibatan peserta didik sejak pertama kali proyek profil digulirkan. Jadi bagaimana agar fasilitator membawa siswanya ke situasi nyata yang nanti akan dieksplor oleh para peserta didik. Ada minimal 2 strategi yang bisa dilakukan. Pertama, kita sebut dengan strategi memulai dengan pertanyaan pemantik, pertanyaan yang merangsang keingintahuan peserta didik. Strategi yang kedua adalah mulai dengan permasalahan yang autentik. Artinya proyek penguatan itu dimulai dengan permasalahan yang betul-betul ada di lingkungan dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Pertanyaan pemantik dalam kegiatan profil adalah pertanyaan yang dapat memancing ketertarikan dan rasa ingin tahu peserta didik. Jadi fasilitator mengawali kegiatannya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang dapat merangsang keingintahuan, dapat memancing ketertarikan, rasa ingin tahu peserta didik terhadap tema dan topik yang akan dijadikan proyek ini.
Pertanyaan ini mendorong peserta didik untuk melakukan eksplorasi, ingin melakukan penggalian, mendalami lebih lanjut untuk melakukan proses inquiry untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator. Oleh karenanya, pertanyaan ini harus dalam bentuk pertanyaan terbuka. Jadi tidak pertanyaan pilihan iya atau tidak, tapi yang jawabannya akan merangsang peserta didik untuk mengeksplor, menggalinya. Dan tentu jawaban pertanyaan itu tidak gampang dicari di dalam buku atau ditanyakannya kepada Google. Nah, contohnya saja di dalam buku panduan pengembangan ini diberikan contoh penerapan strategi ini. Misalnya tema proyek profilnya adalah perubahan iklim. Jadi temanya perubahan iklim. Topiknya pengelolaan sampah. Nah, fasilitator bisa saja mengawali kegiatan ini dengan mengajukan pertanyaan. Misalnya, para peserta didik, apakah kalian tahu setiap sampah yang kalian hasilkan, setiap sampah yang kalian produksi di kelas ini, di sekolah ini, setiap hari itu berakhirnya di mana? Atau dibuang kemana? Sampai di mana? Bagaimana penanganannya? Dan lain-lain. Atau contohnya yang lain adalah temanya kearifan lokal, topiknya pelestarian kearifan lokal. Pertanyaannya bisa saja, apakah kearifan lokal daerah kita ini masih perlu dipertahankan di tengah perkembangan dunia yang sudah semakin maju dan modern? Tentu fasilitator sudah menetapkan apa kearifan lokal yang akan dijadikan proyek. Misalnya, tradisi pengantin di suatu tempat yang melakukan berbagai acara siraman, misalnya kalau di Jawa. Kalau di Minang misalnya ada acara melamar dan lain-lain. Nah, perlu diajukan pertanyaan, apakah tradisi ini masih perlu dipertahankan? Atau contoh berikutnya, temanya rekayasa dan teknologi. Topiknya adalah energi alternatif. Pertanyaan pemantiknya bisa saja, bagaimana memanfaatkan potensi tenaga angin yang tinggi di lingkungan kita untuk membuat sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Jadi untuk kelas-kelas yang sudah lebih tinggi mungkin pertanyaan atau tema ini bisa diajukan. Tentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, para siswa tidak harus mencarinya di perpustakaan, di dalam buku, atau ke internet atau ke Google, tapi dia harus melihat ke kehidupan nyata. Strategi yang kedua adalah strategi memulai dengan permasalahan yang autentik. Jadi kalau yang pertama tadi pertanyaannya, artinya fasilitator memunculkan masalah. Nah, strategi kedua adalah dimulai dengan permasalahan yang autentik, permasalahan yang benar-benar terjadi di lingkungan satuan pendidikan, di lingkungan kehidupan siswa sehari-hari, dan lain-lain. Contohnya saja, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Lalu, permasalahannya apa? Polusi kendaraan, misalnya, atau kearifan lokal. Lalu permasalahan yang dibawa bagaimana dampak negatif dari modernisasi dan lain-lain. Nah, dalam hal ini fasilitator dapat menghadirkan permasalahan yang betul-betul ada di lingkungan kehidupan peserta didik, terutama di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tentu kalau di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah tentu dicarikan permasalahan autentik yang sederhana. Misalnya bagaimana merawat tanaman bunga, bagaimana membersihkan pekarangan, bagaimana membersihkan kelas, dan lain-lain.
Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, setelah mengawali kegiatan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, langkah kedua yang kita lakukan adalah mengoptimalkan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam mengoptimalkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, tujuan yang ingin kita capai sama dengan yang tadi juga, yaitu minimal ada 2 tujuan yang ingin kita capai. Pertama adalah membantu peserta didik untuk terlibat secara optimal sepanjang kegiatan. Jadi bagaimana agar peserta didik betul-betul terlibat secara penuh pada kegiatan proyek ini. Tujuan yang kedua tentu adalah mengidentifikasi dan menanggulangi kendala apa yang mungkin terjadi. Nah, beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam mendorong keterlibatan belajar peserta didik adalah pertama tentu ya dalam bentuk mendorong keterlibatan peserta didik secara penuh. Ada beberapa contoh yang bisa dilakukan. Misalnya itu dengan membangun ikatan dengan peserta didik. Bagaimana agar antara fasilitator dan peserta didik terbangun satu hubungan yang ada keterbukaan, ada saling kesepahaman, sehingga tidak ada hambatan bagi peserta didik untuk bertanya, meminta bantuan kepada fasilitatornya. Contoh yang kedua bisa juga dilakukan dengan memberikan tantangan secara bertahap. Artinya pada peserta didik diberikan tantangan-tantangan yang mendorong mereka, merangsang mereka untuk melakukan kegiatan secara penuh. Sehingga pada setiap tahapan peserta didik terlibat, ikut secara aktif mengerjakan dan menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikutnya bisa dengan memelihara rasa ingin tahu peserta didik. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar yang utama. Jadi rasa ingin tahu peserta didik ini harus dipelihara terus sehingga setiap saat dia selalu ingin terlibat dalam kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan refleksi secara berkala. Setelah setiap melakukan kegiatan selalu diadakan diskusi-diskusi untuk membicarakan apa saja kemudahan-kemudahan yang dilakukan, yang dapat dirasakan, dan apa saja nanti kemungkinan hambatan-hambatan yang akan ditemui pada tahapan berikutnya. Ini merupakan langkah refleksi secara berkala. Strategi kedua adalah menyediakan ruang dan kesempatan untuk berkembang. Nah, salah satu cara menyediakan menyediakan ruang dan kesempatan untuk berkembang adalah dengan melakukan dialog reflektif. Artinya fasilitator secara terbuka, secara kontinu melakukan dialog, melakukan diskusi dengan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian langkah kedua, strategi kedua bisa saja dengan memberikan suara dalam menentukan pilihan. Artinya setelah lakukan dialog, lalu fasilitator memberikan saran-saran, memberikan alternatif-alternatif untuk penyelesaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Strategi ketiga adalah membudayakan nilai kerja yang positif. Jadi artinya kepada peserta didik perlu dibudayakan nilai-nilai kerja yang positif karena sesuai dengan tujuan utama kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pada terbentuknya karakter-karakter yang berkembang sesuai dengan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Budaya-budaya yang positif di satuan pendidikan mewujud dalam sikap pembelajar pada aktivitas sehari-hari. Nah, ketika misalnya terdapat pandangan bahwa
melakukan kesalahan yang tidak disengaja bukanlah sebuah hal yang buruk, maka peserta didik tentu tidak saja akan segan untuk bisa selalu mencoba. Nah, beberapa hal yang perlu dipahami bahwa budaya-budaya positif misalnya pentingnya mengasah kemampuan untuk dapat mengatur waktu dan pekerjaan, mengolah dan menindaklanjuti umpan balik, membangun inisiatif melalui memilih tantangan, dan mengevaluasi diri secara berkesinambungan. Budaya positif, nilai kerja positif yang berikutnya misalnya memiliki kebanggaan terhadap hasil kerja yang telah dicapai dengan proses optimal. Jadi apapun hasil yang diperoleh oleh si peserta didik, jika dia sudah melakukannya dengan proses yang maksimal, dia harus bangga terhadap hasil karyanya. Nilai kerja positif yang lain misalnya memahami jika tidak ada satu cara kerja atau jawaban yang benar dalam mengerjakan proyek profil, karena dia selalu bersifat alternatif dan meyakini bahwa jika proses belajar tidak kalah penting dari produk atau hasil akhir yang mungkin dicapai. Artinya perlu diberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa proses belajar itu tidak kalah penting dari produk atau hasilnya. Jadi walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi jika prosesnya sudah dilakukan secara maksimal, para peserta didik harus legowo untuk menerimanya. Dan sesuai dengan kehidupan bahwa seseorang berani melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Artinya berani mencoba dan kemungkinan salah tidak apa-apa asal kesalahan itu dijadikan pelajaran untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, langkah keempat yang perlu dilakukan adalah evaluasi secara berkala dan adaptasi proyek sesuai konteks. Sebagaimana tadi juga sudah kita uraikan bahwa beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah melakukan refleksi secara berkala. Nah, dalam melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, fasilitator bersama peserta didik harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan ketika menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, setelah dilakukan evaluasi, tentu dilakukan adaptasi penyesuaian dalam rangka solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Nah, misalnya bisa saja ditemukan kendala masih adanya perbedaan pemahaman pendidik tentang beberapa komponen proyek profil sehingga terjadi kebingungan dalam pelaksanaan. Solusinya tentu ya dilakukan diskusi lagi untuk menyamakan persepsi terhadap komponen proyek tersebut. Atau misalnya pendidik tidak dapat memenuhi alokasi waktu yang telah disepakati karena faktor eksternal, faktor yang tidak terduga seperti sakit, secara dinas, dan lain-lain. Nah, solusinya tentu adaptasi peran anggota terhadap fasilitator proyek profil dan perombakan anggota tim. Jadi, evaluasi secara berkala perlu dilakukan oleh fasilitator bersama tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, setelah kegiatan kedua kita melakukan pengelolaan proyek penguatan profil ini, nah setelah mengoptimalkan pelaksanaan proyek, maka kegiatan ketiga berikutnya, kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah menutup rangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu kegiatan penutup kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah dengan merancang apa yang disebut dengan perayaan belajar. Nah, perayaan belajar, proyek
penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan dalam bentuk pameran. Jadi di akhir kegiatan sebagai penutupnya bisa dilakukan pameran. Atau bisa juga dilakukan presentasi terhadap hasil proyek penguatan itu. Atau bisa juga dalam bentuk pertunjukan. Jadi bisa pameran produk, bisa presentasi prosesnya, bisa juga pertunjukan. Dan bisa juga dalam bentuk aksi nyata. Jadi selain dilakukan pertunjukan bisa juga dalam bentuk aksi nyata. Misalnya kalau proyeknya adalah bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, aksi nyatanya apa? Sesuai dengan yang disarankan dari hasil temuan proyek itu, misalnya perlu goro dan lain-lain. Atau bisa juga dalam bentuk kampanye. Artinya setelah dilakukan proyek penguatan pelajar Pancasila ini, didapatkan beberapa permasalahan, dilakukan beberapa solusinya. Salah satu solusinya mungkin perlu dikampanyekan. Nah, kampanyenya bisa saja kepada teman-temannya, kepada orang tua, kepada peserta didik, atau kepada yang lebih besar, ke lingkungan, atau kalau perlu kampanye dalam bentuk yang bisa lebih ramai lagi, dan bisa saja dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain. Acara perayaan ini dapat berlangsung sederhana, misalnya di kelas saja, atau dengan mengatur tata letak di dalam kelas, atau memang dilaksanakan secara skala lebih besar di lingkup sekolah, atau dengan mengadakan acara yang lebih meriah dengan mengatur area tertentu. Misalnya pamerannya bisa mengundang pihak luar, mengundang orang tua atau orang tua peserta didik, tentu sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Jadi perayaan belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan penutup. Seperti tadi disampaikan, bisa dalam bentuk pameran, bisa presentasi, bisa pertunjukan, bisa aksi nyata, bisa dalam bentuk kampanye, dan lain-lain sesuai dengan kreativitas satuan pendidikannya. Bisa secara sederhana, bisa juga secara lebih meriah, dan lain sebagainya. Nah, ketika merancang perayaan belajar, fasilitator perlu memahami bahwa kegiatannya tetap dilakukan oleh peserta didik. Nah, peran fasilitator terutama tentu mendampingi peserta didik dalam perencanaannya. Jadi kalau dia pameran, tentu fasilitator mendampingi peserta didik merencanakan bagaimana bentuk pamerannya, bagaimana pengaturannya, siapa saja yang diundang, apa saja yang dipamerkan, dan lain-lain. Atau kalau dalam bentuk presentasi, peserta didik membantu siapa yang jadi moderatornya, siapa nanti yang tampil, berapa orang yang tampil, lalu siapa saja jadi peserta presentasinya, dan lain-lain, dan sebagainya. Lalu peran berikutnya, fasilitator berperan melatih kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat umum. Jadi fasilitator bisa melatih peserta didik untuk presentasi, misalnya tuh sekalian melatih kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat umum. Dan harus dipahami bahwa fasilitator, para pendidik hanya menjadi pendukung di belakang layar. Jadi yang tampil pastilah peserta didik yang sudah menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Nah, Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, tahap terakhir dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan keterlibatan mitra-mitra kita. Nah, apa saja yang perlu dilakukan satuan pendidikan dan pendidik? Nah, maka prinsipnya tentu mulailah dengan menginformasikan keterampilan dan kompetensi abad ke-21, menginformasikan kepada mitra-mitra kita tentang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, apa saja yang dibutuhkan anak di jenjang pendidikan lanjutan dan situasi bekerja nantinya. Ajaklah orang tua untuk berbagi harapan, untuk memberikan ekspektasi kepada mereka terhadap anak-anak mereka.
Lalu diskusikan keterampilan dan kompetensi apa yang diperlukan anak-anak untuk mencapai harapan tersebut. Jangan lupa minta jugalah orang tua untuk dari berbagai profesi atau pekerjaan mereka untuk berbagi wawasan, berbagi pengetahuan, dan berbagi keterampilan apa yang mereka miliki untuk menjalankan pekerjaan mereka tersebut. Ajak mereka berefleksi apabila mereka dipersiapkan. Diskusikan bersama manfaat dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini untuk anak-anak dan bagaimana orang tua serta lingkungan satuan pendidikan dapat bekerja sama, berkolaborasi untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dituju. Artinya, bagaimana orang tua peserta didik merupakan bagian yang ikut serta dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Perlu ditekankan bahwa sumber belajar dari luar satuan pendidikan seperti dari orang tua atau lingkungan satuan pendidikan akan lebih membantu anak-anak meningkatkan keterampilan dan kompetensi daripada hanya belajar dari satuan pendidikan. Artinya, kehadiran mitra-mitra sangat bermakna dalam pembentukan kompetensi, sikap, dan keterampilan peserta didik yang tidak kalah pentingnya dari hanya belajar di ruang kelas dan satuan pendidikan saja. Nah, bagaimana orang tua dan lingkungan satuan pendidikan dapat terlibat dalam proyek penguatan profil ini? Nah, jawabannya sederhana saja, bahwa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, peserta didik akan diajak untuk melihat atau mencari isu atau masalah yang terjadi di sekitar mereka atau yang berhubungan dekat dengan mereka. Lalu peserta didik menginvestigasi atau mencari tahu sebab akibat dari isu tersebut. Lalu dia menganalisisnya, berpikir kritis untuk mencari solusi atau penyelesaian yang paling mungkin untuk mereka lakukan. Jadi bukan penyelesaian yang ideal, tapi penyelesaian yang sesuai dengan tahap perkembangan kompetensi dan keahlian mereka. Orang tua dan lingkungan pendidikan dapat membantu dalam menemukan. Jadi orang tua dan lingkungan pendidikan dapat membantu dalam menemukan dan mengidentifikasi isu atau masalah yang ada, memberikan informasi, atau memang bertindak sebagai narasumber, atau bisa juga menyediakan bukti-bukti dari isu tersebut. Sehingga tanpa disadari, orang tua dan lingkungan satuan pendidikan dapat menjadi sumber belajar yang sangat kaya dan bermakna untuk peserta didik. Semangat dan antusiasme satuan pendidikan dan pendidik terhadap pelaksanaan proyek ini akan memberikan dorongan dan semangat juga kepada orang tua, peserta didik, dan lingkungan satuan pendidikan untuk membantu kesuksesan pembelajaran peserta didik lainnya. Dan inilah salah satu tujuan yang tersembunyi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu peserta dan pencinta pendidikan yang saya hormati, demikianlah sudah kita bicarakan bagaimana satuan pendidikan itu mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin pertanyaannya yang perlu kita ajukan, yang perlu kita diskusikan adalah apakah sekolah atau madrasah kita sudah mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini secara efektif. Artinya, apakah dengan proyek ini tujuan utama yang ingin kita capai untuk menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan dimensi-dimensi yang sudah kita sampaikan tadi sudah terlaksana secara efektif. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita tentang kurikulum merdeka, secara khusus tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perlu juga saya sampaikan bahwa terdapat beberapa video saya tentang persekolahan, tentang pendidikan, tentang madrasah ini. Ada video tentang akreditasi sekolah,
Ada banyak video saya tentang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, dan juga ada video-video tentang kurikulum Merdeka ini. Silakan kalau Bapak dan Ibu membutuhkan, silakan dicari, diklik channel saya IJ Nauman Channel. Dan jika Bapak dan Ibu berkenan, jangan lupa memberikan subscribe dan like-nya, atau silahkan diberikan komentar terhadap video yang sudah ditonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu menonton video-video saya. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.